Kadang pilihan paling menyakitkan bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang siapa yang harus kamu korbankan. Teman atau keluarga. Dua dunia yang sama-sama kamu cintai, tapi saling menarikmu ke arah yang berbeda. Teman memberikan kebebasan, tawa, tempat kamu jadi diri sendiri tanpa topeng. Tapi keluarga memberi darah, ikatan, dan kewajiban yang tidak pernah bisa kamu lupakan. Ketika dua sisi ini bertabrakan, kamu terjebak di tengah. Satu memintamu tinggal, satu memintamu pulang. Hai, gue Andi Firmansyah, dan selamat datang kembali di Realita Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang teman atau keluarga. Kadang, kata teman dan keluarga itu seolah-olah adalah sebuah pilihan. Antara kamu harus memilih tempat untuk pulang, atau kamu memilih tempat untuk bersandar. Di hari Minggu kemarin, saya bepergian dan mungkin semua acaranya serba dadakan. Di sisi lain, saya adalah owner dari perusahaan dan di hari itu adalah hari pernikahan salah satu karyawan saya yang sudah saya rencanakan untuk berangkat jam 1 karena saya mungkin berpikir masih ada pihak besan atau semacamnya. Lalu di saat itu pula ternyata malam harinya keluarga saya, kakak saya, dan kakak ipar saya serta anaknya menginap ke rumah saya. Dan seperti biasa pada saat pagi hari mereka melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak saya dan istri-istri saya. Ya saya kira semuanya itu normal. Tapi tantangan dimulai. Di jam kurang lebih sekitar jam 7 pagi, salah satu sahabat saya menelpon saya. Di situ saya langsung berpikir spontan karena mereka mengajak untuk bepergian bersama. Ya seperti acara keluarga karena mereka membawa juga istri-istrinya dan anak-anaknya. Saya di situ langsung spontan berpikir untuk mengiyakan permintaan mereka karena saya pikir mungkin bisa saya hadir lebih cepat ke pernikahan karyawan saya, lalu saya akan melakukan aktivitas bersama keluarga dan teman. Nah, pada saat itu setelah kurang lebih jam 9, saya ke pernikahan karyawan dan pulang kembali ke rumah. Disitulah problematik mulai terjadi. Awalnya saya tidak mau untuk mengecewakan keduanya ya, baik keluarga saya, kakak ipar saya, ataupun teman-teman saya. Teman saya lalu datang dan mereka seperti biasa bercanda tawa dan menanyakan akan kemana. Akhirnya kita putuskan terhadap suatu tempat ya. Satu tempat itu semacam seperti kolam renang keluarga dan banyak tempat-tempat untuk santai. Dan kebetulan tempatnya itu di gunung. Jadi untuk bersantai itu cukup asik. Awalnya saya tidak mau untuk membuat video karena pada saat berangkatnya saja sudah banyak sekali drama. Jadi seolah-olah ada semacam dua kubu yang harus saya kendalikan. Walaupun memang saya tahu ya mereka itu semuanya sudah dewasa. Di kubu keluarga saya ada istri-istri yang udah dewasa, ada kakak ipar saya, ada kakak saya yang bisa membuat maker decision atau bisa membuat keputusan juga. Dan di sisi lain juga teman-teman saya juga sudah menjadi kepala keluarga dan mempunyai decision maker sendiri-sendiri. Harusnya saya tidak terlalu ribet ya untuk berpikir seperti itu ya. Dimulai dari saya juga memikirkan saya harus membawa mobil apa. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa mobil bis saya. Walaupun memang harusnya mobil pribadi juga bisa. Tapi sayangnya saya adalah seseorang yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dan ternyata benar. Mobil bus saja itu cukup dan tidak ada bangku kosong sama sekali. Akhirnya kita berangkat kurang lebih sekitar 5 mobil ya. Saya dengan menyetir mobil bus beserta anak dan istri saya. Dan kakak ipar saya beserta keluarganya. Dan teman saya kurang lebih sekitar 2 mobil ya. 4-5 mobil ya. Dan di situ saya sudah sangat-sangat pusing bolak-balik ke sini ke sana ke sini. Karena tidak mungkin untuk mencampurkan antara kedua kubu tersebut, teman dan keluarga, itu secara teori memang bisa disatukan, tapi mau bagaimanapun akan ada rasa canggung antara keluarga dan teman saya. Maka terpaksa harus pisah tuh tempatnya ya. Akhirnya sampai dan kejadian lucu itu membuat sedikit mood saya naik ya. Tadinya saya tidak mau merekam dan ternyata ada kejadian lucu nih. Dan ini adalah kejadiannya. Pak guys, kita lagi di Bukit Solasih ya. Kita ramai banget ini ya. Kita lebih dari 50 orang nih bareng-bareng. Tahu gak sih ada hal tolol banget lu lihat ini teman gua anjing.
Temen gue kehabisan bensin, cok. Kalau lo ke mobil ngalangin jalan ya, kita ke temen gue ya. Maksudnya? Bensin masih ada satu. Di otak-atik baru. Jadi awalnya gimana kronologinya ini? Coba jelasin. Ya, gimana, Mik? Gimana, Mik? Punya mobil. Gimana yang punya mobil? Pusing ini. Oh, pusing. Gimana, Mik? Kronologinya gimana? Oh, no, orangnya ke sono cabut no. Lah, GPS-nya di otak-atik. GPS apa Ini tuh? GPS, ini ada tombolnya nih tuh. Sama dia dipencet-pencet sama si Robi. Langsung mati nggak bisa di-start. Oh, GPS-nya. Oh, anjir. Ada aja ini kita. Ini kita lagi di Taman Solasi, guys. Kita lihat tuh. Dan Tuh kolam renangnya tuh, guys. dia penyaman nanya Sawah, ya kan? Yap, benar sekali. Di situ ada sedikit kejadian lucu yang membuat saya cukup tersenyum, yang tadinya itu sangat ribet banget ya. Di situ mobil teman saya mati, yang tadinya itu didiagnosa kehabisan bensin, ternyata diisengin sama salah satu teman saya yang ini nih. Nah, ini pelakunya nih. Bensin nggak habis, Bre. Si Robi ini iseng sekali ya, dia pencet-pencet tombol GPS dan saya nggak tahu itu juga konsepnya seperti apa ya, tombol GPS-nya itu nggak tahu saya itu ya, karena mobil saya itu nggak ada yang seperti itu dan pada akhirnya mati mobilnya ya kan. Itu membuat mood saya sedikit tertawa dan sebagainya, tapi plot twistnya ternyata Robi juga pernah mengalami kejadian tersebut dan tahu bagaimana caranya dan akhirnya dia mengakalinya seperti ini. Anjir guys, ternyata bisa hidup guys. Udah hidup mobilnya guys. Tuh. Pencet lagi. Pencet lagi. Banget anjir, dia menjanjikan. Kelakuan. Aduh, gila. Tapi nggak apa-apa sih guys, bagus itu tadi kalau. Macet anjir tuh orang. Iya, Habis bensin. Tapi keren lah, udah bisa. Alhamdulillah guys, mantap. Yap, seperti itu. Dan saya nggak tahu tuh diapain, ampernya di otak-atik. Akhirnya mobil itu menyala. Oke, tibalah terhadap suatu masa kita masuk terhadap tempat wisatanya, dan dimana tempat wisata itu sangat ramai sekali. Kebetulan juga hari weekend atau hari Minggu. Lalu saya putuskan untuk memastikan sekali lagi bahwasanya antara keluarga dan teman saya itu tidak boleh disatukan. Keluarga saya diarahkan dengan kakak ipar saya dan saya memastikan teman-teman saya. Kita bawa karpet untuk lesehan dan ya seperti inilah kurang lebihnya. Langsung membuat karpet seperti itu, langsung tiduran dan lain sebagainya. Kayak begitu. Dan setelah itu saya memastikan keluarga saya ternyata semuanya baik-baik aja, seperti ini nih keluarganya. Setelah memastikan kedua belah tersebut ya, saya melihat anak-anak saya berenang seperti ini. Oke, dan saya melihat teman-teman saya yang bercanda tawa. Bakalan jadi Kalau mati lagi. referensi buat bikin kolam renang di Oh gitu, jadi itu ada rumahnya gitu ya? Ada rumahnya, sekarang tempat wisata gitu ya? Wah. Oh, kata gua. Emergency, pencet emergency. Butuh pertolongan di begal. Mobil begal. Sampai pulang ke rumah tuh, Ini video naik bisnya. Kita pulang ya guys. Kita naik Tayo. Ayo naik. Sini. Kita sampai rumah pada akhirnya. Oh makan. Ibu nggak mau. Bisa makannya. Iya nggak mau. Tapi ibu nggak mau. Matanya lagi sejokin. Ya seperti layaknya orang pada umumnya, teman-teman saya itu main sampai malam gitu kan, dan ngobrol sana sini, ngobrol ngalor ngidul, saling bercanda tawa dan lain sebagainya, sampai kita tiba di momen saling curhat lah ya. Saya curhat bagaimana hari ini terjadi
Begitu pusingnya saya harus bolak-balik. Intinya saya nggak jadi berenang di sana. Saya tidak jadi untuk menikmati suasananya di sana. Saya kerjaannya hanya mondar-mandir saja tuh antara ke keluarga dan ke teman saya sendiri untuk memastikan mereka semuanya itu baik-baik aja. Di situ saya ceritain tuh kenapa saya bisa seperti itu dan saya ceritain ke teman-teman saya. Ya teman-teman saya berbagai macam ya responnya, ada yang terharu, ya ada yang ketawa aja, ada yang ya bilang bahwasanya saya ini mempunyai leadership yang tinggi dan semacamnya. Teman dan keluarga, dua hal yang seharusnya tidak pernah membuatmu memilih. Tapi jika suatu hari kamu terpaksa, pilihlah tempat di mana hatimu bisa hidup, bukan hanya tempat di mana orang lain ingin kamu berada. Karena kamu juga manusia dan kamu pantas bahagia. Mesti dunia memaksamu untuk memilih. Kejadian kemarin itu mengajarkan terhadap saya yang telah berusia 30 tahun ini bahwasanya teman dan keluarga itu secara teknis adalah sebuah pilihan. Pernah nggak sih kalian ngalamin bahwasanya memang keluarga itu adalah tempat untuk pulang. Tapi di sisi lain, terkadang tempat untuk pulang itu tidak layak untuk kita datangi dan kita sandarkan. Pernah dong ngerasa kita tuh kayaknya malas banget pulang ke rumah, akhirnya pergi ke teman-teman dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi sekali lagi juga teman itu adalah bersifat sementara atau fana ya, atau bisa dibilang tidak abadi atau tidak kekal. Teman itu ada batasnya karena di usia yang sudah menginjak 30 tahun ini atau bahkan 20 tahun, setiap orang itu mempunyai kegiatan masing-masing, entah itu bekerja, dia juga punya keluarga dan dia juga punya aktivitas sendiri. Maka kita tidak bisa selama-lamanya untuk menggantungkan terhadap teman, dan masih banyak sekali orang yang menunggu kita di rumah, baik istri ataupun anak-anak kita sendiri. Hidup itu tentang sebuah pilihan, tapi teman dan keluarga menurut saya adalah bukan sebuah pilihan. Teman dan keluarga itu adalah salah satu entitas yang harus kita seimbangkan, karena tempat untuk kita pulang adalah keluarga, tapi tempat untuk kita bersandar dan melepas penat itu adalah di ruang lingkup pertemanan. Dalam kutip, pertemanan yang positif ya. Jika suatu hari kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan antara teman dan keluarga, percayalah sama saya bahwasanya tidak akan ada pilihan yang mutlak dan bagus pada saat kalian menentukan pilihan kalian, baik teman ataupun baik keluarga. Masing-masing mereka itu mempunyai titik keseimbangan yang harus kita butuhkan ya. Di dalam diri kita ini seolah terbelah di beberapa bagian yang tidak mungkin kita mengekstrasi atau kita mengorbankan salah satu dari bagian tersebut ya. Baik di teman ataupun keluarga. Kedua bagian tersebut sama-sama penting di dalam hidup kita. Maka menurut saya tidak akan pernah ada pilihan antara teman dan keluarga. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatur waktu, untuk membagi hati, dan untuk berpikir bagaimana caranya menyeimbangkan keduanya. Karena pada akhirnya kamu sadar, mau kamu pilih siapapun selalu ada hati yang terluka. Selalu ada orang yang menganggapmu kamu tidak peduli. Dan yang paling ironis, yang paling hancur justru dirimu sendiri. Semakin kalian berpikir tentang teman atau keluarga, maka semakin hancur dirimu itu sendiri ya. Terbukti di video saya kali ini adalah saya tidak sanggup untuk membahagiakan teman saya dan saya tidak sanggup untuk membahagiakan keluarga saya. Dan momennya hilang semuanya. Lebih baik dipisah antara teman dan keluarga, tidak akan pernah bisa bersama-sama. Karena kalau kita bersama-sama akan banyak efek negatifnya. Seperti perselingkuhan, saling ngomongin satu sama lain, dan lain sebagainya. Kecuali kalian tipe orang yang bisa mengendalikan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian sudah melihat sesi kali ini. Saya Andi Firmansyah. See you in the next video.